warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang sekarang ini bisa melaksanakan sholat isya, diteruskan sholat tarawih di Masjid Baitus Salam yang berbahagia, insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memperbanyak rasa syukur kita, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada awal bulan Ramadan, tanggal 13 itu kita melaksanakan puasa sampai tanggal 6 Mei 2021, yang sekarang ini puasa yang ke-23, tarawih yang ke-24. Semoga apa yang telah kita laksanakan dari awal sampai sekarang ini dan insya Allah nanti akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan level la'allakum tattaqun. Nanti setelah bulan Ramadan, tingkah kita, perilaku kita, watak kita, ibadah kita ada perubahan dan maka kalau ada perubahan, insya Allah pelan-pelan nanti akan menjadi orang yang tak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, pada kesempatan ini akan saya sampaikan enteng-entengan, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah itu memang diinginkan oleh iblis. Kita manusia tidak bersyukur, saling bertengkar, saling mencemooh, saling ghibah, saling memfitnah, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berjudi, mabuk-mabukan, tato, zina, pacaran, dan lain-lain yang diinginkan oleh iblis. Intinya dengan seperti itu kita tidak bersyukur kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Dengan akal pikiran kita, kalau kita bersyukur kepada Allah, otomatis akan beribadah kepada Allah. Berterima kasih itu mesti tunduk patuh. Contoh, kita berterima kasih kepada orang tua kita, ya, maka otomatis anak itu akan tunduk taat kepada perintah orang tua. Le tumbasno iki, le tumbasno iki, le rono, le rene, mesti taat. Maka keinginan iblis, keinginan setan itu sebenarnya agar manusia tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mensyukuri. Maka kita di sini beribadah ini itu sebenarnya wujud nyata kita bersyukur kepada Allah. Lihat saja di berbagai tempat, di jalan itu ada motoran, mobil, ada yang tengok-tengok, ada yang ngelamun, ada yang diam, ada yang tidur, ada yang sakit, ada yang operasi, ada yang kena COVID, kena penyakit apa, jantung, dan sebagainya. Kita alhamdulillah di sini beribadah kepada Allah sehat. Alhamdulillah. Enak, urip enak awake dhewe asline. Mau syukur tok lho, pengennya kita itu Nabi Muhammad pernah ya Rasulullah ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah,
jenengan salate bajeb wis ketok jenengan mesti masuk surga cik masih beribadah sholat malam mesti sholat malam bendino yang lain 11 yang kita laksanakan enggak Ramadan tok bendino urung sholat tahajud urung sholat duha urung maca Al-Qur'an itu enggak Ramadan tok terusan di rumah boleh di setelah Ramadan kemudian tadarus di masjid itu enggak apa-apa. Kalau masjidnya milik pribadi mungkin boleh. Kalau milik umum mungkin oleh takmirnya kok enggak Ramadan enggak sudah selesai kok masih tadarus. Juga apa sebenarnya tadarus itu. Terserah kata Al-Qur'an itu terserah. Tapi biasanya biasanya hanya Ramadan. Maka apa yang kita laksanakan hari ini itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Al-Baqarah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 152 Fadkuluni adkulkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ingkar itu kufur. Ya, setan, iblis itu, jin itu, ya namanya iblis, itu tidak bersyukur diciptakan oleh Allah, sembah Adam, maka dia termasuk orang kafir, ya. Orang kafir, orang yang tertutup hatinya, kafaro itu tertutup hatinya. Maka iblis itu tidak bersyukur kepada Allah. Nah, keinginan iblis gitu kita tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur mesti lali Gusti Allah yang nyiptakne, nglali sembarangane. Kalau bersyukur semua manusia itu umpama bersyukur kemudian cari Tuhannya yang benar-benar Tuhan itu mesti beribadah seperti kita. Gitu. Ya. Kalau yang sepeda motor, mobil itu bersyukur mesti mandek ngorore sholat gitu loh. Nah itu kebiasaan sholat jamaah itu. Nah, kebiasaan orang-orang beriman. Atine itu mesti harus sholat gitu. Angel kuwi butuh waktu. Sing tuwek kadang ya angel adan iki engkanggo cek ngentekne rokok. Enggak. Apalagi yang nombi buat ketoke suwi ngarep matine suwi. Sebenarnya kematian itu tidak semua tahu. Nom enek, tuwek enek. Rata-rata wong anggapane tuwek sik, gak ngerti nek nom yo iso mati. Matine sebab apa? Jantunge pedhot, jantunge mandeg. Sebab apa? Minum-minuman keras. Mati ku enek jalarane, gak begitu saja. Makanya ada hukum Allah itu namanya sunatullah, hukum alam sebab akibat. Hukum sebab akibat nyangkok kowe masuk neraka, ya nglakoni kuwi, ngono lho, nglakoni sing gak sesuai dengan standarnya agama. Gak nurut Allah, gak nurut Nabi Muhammad. Gawe reko-reko amalan iso gede. Kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi kalau kita menyembah Allah saja, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Al-Quran surat An-Nisa 147, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Jadi kalau kita itu bersyukur, mesti kita akan beriman. Kalau sudah beriman, mesti aktualisasinya iman, nyembah Allah, ibadah. Maka Allah tidak menyiksa kita. Guru-guru kita bersyukur, beriman, kemudian dengan kekuatan rasa syukur dan iman itu kita pasti otomatis menyembah Allah. Kemudian Al-Quran surah Al-A'raf, dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ini
Jadi kita diberi kehidupan ini banyak yang tidak bersyukur karena apa? Mungkin konsep berpikirnya dipengaruhi oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh sekolahnya tidak menyampaikan hal-hal rasa syukur ya. Konsep berpikir manusia itu sebenarnya kalau saya amati, saya teliti, mengapa kok orang itu agamanya beda-beda? Ya sebabnya konsep berpikirnya awal itu keliru. Mengapa mereka ateis? Ya mereka nang daerah sing pemikirannya ateis. Mengapa mereka dinamisme, animisme? Ya pemikirannya seperti itu. Nah kita Islam, alhamdulillah dijaga oleh Allah. Insya Allah nanti masuk neraka. Tuhan itu orang Tuhan-Tuhanan, Tuhannya Allah itu pencipta alam semesta. Di Al-Quran di kitabnya sudah dijelaskan. Tuhan itu namanya Allah itu pencipta alam semesta. Ya mesti bener. Sing kita sembah sing nyiptakne awake dhewe. Aja awake dhewe gawe patung, terus patunge disembah, pikirane kondi. Awake dhewe gawe patung disembah ya lucu. Padha karo awake dhewe gawe banyu ditaruh di botol terus disembah. Gawe HP-nya disembah, hanya bedanya itu HP terus minuman itu toh. Gawe ngene iki apa mic ngene iki terus mic-nya disembah. Kan bedanya patung ngono gitu. Ya secara akal pikiran kan kita bisa menganalisa bahwa kita ini tidak seperti itu. Kemudian Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti adabku sangat berat. Jadi Allah menegaskan kepada kita kalau kita bersyukur nambah enak tak? Enak, rasa syukur ini dihalang-halangi iblis ini. Kita nggak bersyukur, nggak beribadah pengennya mereka. Nah, kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mewujudkan seperti ini, ibadah seperti ini. Kemudian yang terakhir Al-Quran surat Ibrahim ayat 34, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya. Banyak sekali, jelas ini di Al-Quran, jelas. Mengapa ini disampaikan? Karena memang benar manusia itu sangat dolim. Dolimnya menganiaya diri sendiri. Padha karo ngene lho, awake dhewe merusak kulit kita, NATO itu kan merusak awake dhewe, itu dolim. Merusak pohon, merusak alam ini loh untuk kita. Maksud kita rusak, ya pikirannya nanti itu namanya dolim. Terus mengingkari jelas enek Tuhan sing nyiptakne iki, enek iki. Mosok enek jam ngono kuwi sapa sing gawe? Yo wong. Enek menungso, yo enek sing nyiptakne luwih teko gitu. Jadi kita alhamdulillah diberi oleh Allah sholat di sini berjamaah. Sholat merasa syukur. Alhamdulillah liyane enak sing ngono operasi menteni tuku obat syukur. Alhamdulillah sehat. Nah, ini enak. Apalagi punya pekerjaan, punya rumah sendiri, kendaraan, rumah tangga, punya anak, kemudian punya segalanya, enak. Makanya bersyukur tok harus alhamdulillah. Ibadah digedhekne, biasane bar dhisik saurunge Ramadan gak tau salat duha, Ramadan salat duha, setelah Ramadan salat duha. Ngono lho meningkatnya. Itu caranya. Kalau nanti sebelum Ramadan nggak pernah puasa Senin Kemis, kemudian kita Ramadan puasa wis pinter poso, bisa nahan lapar minum lah minimal wilah
ngono. Omong-omongan wis saiki-saiki ngono kan angel to. Omongane kadang itu angel ditahan. Makanya kita harus berusaha setelah Ramadan meningkat iman kita, meningkat ibadah kita dan menjadi orang takwa, dan itulah keinginan kita masuk surga. Kalau yang paling baik, yang paling besar itu adalah takwa. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang terpenting kita bersyukur terus. Enak kok urip dienakne karo Gusti Allah terus bersyukur. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.